Voice of Indonesia. Ya, pendengar, kali ini kita akan tiba di program Halo Diaspora. Ini program kolaborasi antara RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber hari ini, Ibu Lely Vera Triani PhD, selaku Ketua Diaspora Oman, dan juga sebagai Ketua PPLN Muscat dan tutor ya di Universitas Terbuka. Dan sudah tersambung ya dengan Ibu Lely. Kita sapa saja. Halo Ibu Lely, apa kabar? Halo, selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan lancar juga puasanya sampai hari ini Ibu ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dan Bu Lely saat ini berada di Oman Ibu ya? Ya, betul. Tepatnya saya berada di kota Maskat, ibu kota dari Oman. Oke, berada di Maskat, ini ibu kota dari Oman nih. Oke. Iya, Oman. Dan ini sama nggak sih Bu, untuk waktu puasanya sendiri dengan Indonesia kan sudah dimulai dari hari Selasa ya. Ini berdasarkan keputusan dari pemerintah ya. Kalau di Oman sendiri mulai puasanya sejak kapan Ibu? Alhamdulillah tahun ini kita sama, mulainya dengan Indonesia di hari Selasa ya, Oke. tanggal 12 kemarin. Alhamdulillah Iya, sama ya. Iya. Dan lama puasanya apakah sama juga dengan tanah air Ibu? Kalau lamanya mungkin lebih lama di Oman ya, karena kami itu fajar atau subuh itu dimulai pukul 5:02, kemudian nanti buka puasa maghrib itu pada pukul 6:20 sore. Seperti itu. Lebih lama sedikit lah ya. Ya, lebih lama sedikit. Mungkin karena ini jatuhnya di bulan Maret yang masih agak masih ke winter ya. Ceritanya ini. Tapi kalau misalnya masuk summer itu mungkin di sini lebih lama. Seperti itu. Justru kalau summer lebih panjang ya, dapat mataharinya begitu ya. Lama Betul. siangnya lebih panjang. Yang panjang. Berarti lebih nyaman lah ya Bu tahun ini ya, menjalankan ibadah puasanya ya. Lebih nyaman. Karena juga Alhamdulillah. udaranya nggak terlalu panas, jadi untuk aktivitas di luar pun masih bisa kami lakukan. Oke. Dan juga kegiatan sebagai ini tutor berarti dosen begitu Ibu ya di Universitas Terbuka ya? Iya, betul. Kebetulan saya mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, jurusan manajemen. Ini pembelajarannya kebetulan online, jadi saya mengajar dari Maskat untuk mahasiswa saya ada yang di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Oke, luar biasa ya. Ini berarti lumayan ya beda jamnya Bu ya? Iya, lumayan. Tapi kan kalau tutor di UT itu kita bisa mengatur jamnya, jadi lebih fleksibel untuk kami sebagai tutor. Ini maksudnya mengatur jamnya berarti tergantung dari kesiapan Ibu begitu jamnya ya. Nanti mahasiswa mengikuti begitu. Betul, nanti mahasiswa yang mengikuti. Biasanya jam berapa nih Bu kalau ngajar? Saya biasanya itu online di jam 5 pagi. Jam 5 paginya Maskat. Berarti di habis Jakarta subuh, jam? di jam 8 Jakarta. Oh, nggak jauh beda ya. Hanya Beda 8 jam. Beda 3 jam, 3 maaf. jam kan? Jadi nggak terlalu jauh ya Bu ya bedanya ya. Betul. Dan itu sampai berapa lama untuk mengajarnya? Biasanya saya 2 jam. Oke. Jadi dari jam 5 sampai jam 7. Jadi pagi-pagi subuh udah langsung bangun terus beres-beres terus mengajar nih. Untungnya ya itu tadi perbedaan waktunya nggak terlalu lama, jadi ya sambil subuh ya memang udah harus beraktivitas kan seperti itu, seperti biasa. Jadi cukup padat juga ya untuk kegiatan Ibu, apalagi kemarin ya yang saat pemilu tuh, wah itu pasti sibuk banget nih Ibu Lely ya. Ya gitu deh Mbak. Alhamdulillah juga di sini kan nggak terlalu banyak WNI-nya, jadi lebih mudah
kami PPLN untuk mengatur pemilu 2024 kemarin. Ada berapa Seperti Bu itu. jumlah WNI sendiri di sana? WNI yang terdaftar di DPT PPLN Maskat itu sekitar 1.812 Oke. orang. 1.812 orang, dan ini semua TPS atau juga ada via pos keliling Nah, atau? kami dua metode, Mbak. Jadi metode TPSLN dan KSK. Kalau untuk pos kami tidak menggunakan karena di Oman ini agak susah untuk menentukan alamat. Jadi di sini tidak bisa kalau menggunakan metode pos seperti itu. Oke, jadi kemarin TPS dan juga KSK ya. Oke, Betul. dan alhamdulillah ya sudah dilalui nih Bu ya. Alhamdulillah. Karena itu Kemarin heeh, sudah pleno juga sudah kan, pleno nasional. benar. Karena Saya cerita gimana Ibu? dapat tanggal, ya pada pleno nasional itu Hmm, kami dapat jatah untuk mempresentasikan hasil pemilu di Maskat itu pada tanggal 1 Maret kemarin. kemarin berarti kemarin ke Tanah Air ya Bu ya? Terus sekali. Berarti ketemu Bu Evi ya kemarin ya? Ya betul, ya itu diminta Bu Evi pada saat ketemu kemarin di Indonesia. Bu Evi bilang saya sudah punya narsum nih langsung kata dia. Ternyata Bu Evi ketemu di pas pleno ini sambil ngincer-ngincer narsum ya, narasumber ya. Tapi memang luar biasa, dan kami juga mengapresiasi nih ya kerja keras dari teman-teman PPLN dan panitia pemilu lainnya, nih luar biasa Ibu ya. Terima kasih loh Ibu Leli ya dan teman-teman di sana nih. Ya. Dan ngobrolin soal Ramadan juga nih Bu, kan saat ini kan berlangsung masih ada aroma-aroma winternya lah, jadi nggak terlalu panas banget ya, dan ini cukup nyaman gitu ya untuk beraktivitas di sana. Ini karena juga Oman kan merupakan salah satu juga negara Muslim Ibu ya di sana ya. Ya betul. Mm-mm. Itu kalau mayoritas Ini penduduk Oman Islam 89% Oke. di sini. Mm-mm. Ini ada tradisi menarik atau tradisi unik mereka nggak sih Bu ketika Ramadan? Kalau Ramadan sendiri, kalau misalnya di Indonesia sebelum Ramadan kan kita sering melakukan ziarah ya ke keluarga. Nah, kalau di Oman sendiri untuk tradisi seperti itu bisa kita lihat itu di daerah pinggiran dari Maskat. Jadi kalau untuk di ibu kotanya sendiri itu tradisi untuk ziarah ke makam keluarga itu sangat jarang seperti itu. Kalau di Dan kalau Ramadannya, misalnya kalau misalnya kita buka puasa bersama di Indonesia kan sering tuh buka puasa bersama. Nah, itu pun juga sering dilakukan di sini. Tapi biasanya sih dilakukan pada hari weekend. Karena mungkin rata-rata penduduk di Oman yang masih muda, misalnya mereka tinggal di daerah, itu bekerjanya di Maskat, di ibu kotanya. Jadi agak susah kalau mereka untuk kembali ke daerah mereka untuk melakukan buka puasa bersama keluarga. Jadi biasanya itu dilakukan pada weekend, seperti itu. karena lebih banyak. Tapi untuk misalnya di mereka yang tinggal di dekat rumah keluarga itu tiap hari akan mereka lakukan. Jadi untuk bulan puasa itu justru mereka lebih sering mengunjungi. Jadi pada saat habis sholat maghrib itu mereka akan mengunjungi sanak saudara untuk saling berbagi istilahnya pembuka ya, takjil Takjil kalau ya. di Indonesia ya ininya takjil seperti itu. Oke. Menarik Jadi saling banget ya. mengirimi, saling bersilaturahmi itu dilakukan pada saat setelah sholat maghrib untuk beberapa daerah yang di luar Maskat. Ini menarik Itu. banget ya. Jadi ini juga karena di Maskat ini banyak yang perantau begitu Ibu ya. Halo Ibu. Halo ya. Iya. Jadi memang Agak terputus tadi. Oke. Jadi memang karena di Maskat sendiri banyak yang perantau begitu Ibu ya, yang merantau begitu. Ya, betul. Lalu apakah juga ketika buka puasa nih, kalau di Indonesia kan banyak masjid-masjid yang menyediakan takjil ya, gratis nih untuk teman-teman yang berbuka puasa atau sholat di masjid. Kalau di sana masjid-masjidnya juga menyediakan nggak Bu?
Iya, menyediakan. Jadi ada udah disediakan takjil Mm-mm. bagi teman-teman atau penduduk yang mau berbuka puasa di masjid seperti itu. Oke. Terus ada lagi nih Mbak yang Mm-mm. unik dari Mm-mm. tradisi bulan puasa di Maskat di Mm-mm. bulan Ramadan. Jadi pada pertengahan Ramadan itu ada tradisi namanya Karangkaso. Jadi di sini anak-anak itu nanti mereka akan berkumpul dalam satu kelompok, kemudian mereka akan mengunjungi rumah-rumah yang sudah memang ada orang dewasa yang mau menyambut mereka, kemudian mereka akan melantunkan lagu-lagu eh, Islam atau lagu-lagu tradisional mereka. Nah, di saat itu nanti orang dewasa akan memberikan rewards berupa permen, kacang-kacang, kurma atau buah-buahan seperti itu. Itu biasanya terjadi pada pertengahan Ramadan. Mm-mm. Itu lucu banget dan itu biasanya saat weekend atau malam hari Bu anak-anak ini akan mendatangi rumah-rumah. Malam hari setelah sholat maghrib, jadi akan Wah, mendatangi rumah-rumah seperti itu. Mereka seru. berkelompok, jadi pakai baju yang Koko gitu, ya baju koko. yang lucu-lucu, yang baru, yang bersih. Mm-mm. Kemudian mereka akan menyanyikan lagu. Setelah itu nanti orang dewasa akan memberikan hadiah kepada mereka Mm-mm. seperti itu. Berarti kita harus siap ya Bu ya sama permen atau kacang-kacangan ya kalau rumahnya didatengin ya. Halo Ibu. Halo, ya, Ya maaf. jadi kita harus siap ya Bu sama permen atau kacang-kacangan ya kalau mereka datang ya. Ya, betul sekali. Berarti Ibu juga nyiapin ya. Iya, biasanya itu di Heeh. penduduk aslinya, Mbak. Oke, Kalau penduduk kami, asli. kalau pendatang ini karena nggak pernah menerima seperti itu. Mungkin mereka tahu bahwa kami eh, warga asing, Mm-mm. ekspatriat, yang mungkin mereka beranggapan kami tidak mengenal tradisi seperti itu. Tapi kita bisa juga ngelihat tradisi itu bisa juga di mall. Mm. Jadi ada misalnya mall akan mengadakan event Karangkaso seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih Bu. Dan tadi ngobrolin juga nih soal takjil nih Bu di misalnya kalau masjid kasih takjil begitu, sebenarnya takjil atau menu berbuka puasa di Oman itu ada nggak sih Bu? Khasnya tuh apa? Kalau menu berbuka itu nggak ada yang khas sih Mbak ya. Kalau Mm-mm. untuk tajil pun biasanya disediakan buah-buahan, Oke. kurma dan air putih. Terus ada beberapa juga masjid yang menyediakan kalau apa nasi mandi atau nasi Mm-mm. biryani yang ditempatkan di tempat yang besar, yang satu nampan itu Mm-mm. bisa untuk Oke. beberapa orang seperti itu. Jadi akan makan bersama seperti itu. Oke. Kalau kita kan memang ada ya kayak ngasih es teh apa teh manis ya, teh manis anget. Kalau di sini Ya, bukan teh iya manis ya? namanya buka chai. Jadi Chai. kayak teh susu. Oke. Ya ada dikasih kadang-kadang ada dikasih kardamon Mm-mm. seperti itu. Oke, ini menarik juga Uh, ya karena kan pasti beda-beda nih. Dan biasanya kalau menunggu buka puasa kita kan punya tradisi nih ya di Indonesia tuh ngabuburit ya Bu ya. ya, Jalan-jalan gitu sambil menunggu menunggu iya, buka iya. puasa. Di sana ada nggak sih Bu tradisi itu juga sambil menunggu waktu berbuka? Halo Uh, Ibu? ya, Iya, terputus lagi Mbak. ya nggak apa-apa. Di Oman ada tradisi ngabuburit nggak sih Bu? Kalau yang saya lihat sih di kota Maskatnya sendiri ngabuburitnya itu mungkin hanya jalan-jalan keliling kota aja ya Mbak, karena di sini itu kalau di Indonesia kan ada pasar Ramadan yang suka Mm-mm. buka jualan takjil ya. Ya Nah, betul. kalau di sini itu untuk tradisi jualan makanan yang orang Oman Mm-mm. sendiri yang menjual itu nggak ada untuk di Mm. Maskat. Jadi menjualkan takjil itu kadang hampir kebanyakan itu adalah pendatang seperti dari Bangladesh seperti itu. Itu Oke. mereka menyediakan takjil, tapi memang takjilnya itu juga tergantung hanya hanya beberapa lah Mbak yang makanan khasnya dari Oman sendiri. Seperti yang lukaimat, ada lukaimat itu adalah kue Mm. bentuknya bulat-bulat itu kalau saya bilang sih kayak kayak odading ya. Ya. Tapi Digoreng berarti yang Bu ya? kosong
Iya, ya betul digoreng itu nggak ada isinya, jadi Mm-mm. kosong gitu. Nanti toppingnya itu bisa macam-macam, bisa dikasih coklat, madu seperti itu. Nanti tergantung pembeli mau requestnya apa. Oke. Oh, ada Itu. ya. Oh, daging juga ada di sana Mm-mm. ternyata ya. Lukaimat nih namanya. Oh, jadi justru yang banyak berjualan ini seperti orang-orang Bangladesh, Pakistan gitu ya untuk jualan takjil. Tapi Mm-mm, jualannya nggak di iya. pinggir jalan dong Bu ya kayak di Indonesia. Enggak, kebanyakan mereka justru berjualannya di depan toko mereka. Mereka itu sebenarnya Oke. memang sudah mempunyai toko Mm-mm. yang biasanya dibuka juga. Tapi kalau untuk Ramadan sendiri Mm-mm. kan toko makanan itu harus ditutup, Mbak. Oke. Jadi toko-toko makanan itu hanya boleh buka pada jam 5 sore menjelang maghrib. Nah, jadi nanti mereka itu menjajakan di depan tokonya itu, di pinggir, Oke. di ya, apa sih semacam trotoarnya Mm-mm. depan tokonya mereka Oh, menjualkan gitu. takjil itu. Ini Mm-mm. info menarik ya, fun fact ini kalau ternyata toko makanan tutup ya selama Ramadan, Iya, tapi toko yang lain iya. tetap buka Bu ya? Toko yang lain tetap buka. Toko yang lain buka, supermarket buka. Itu karena memang di Oman sendiri ada semacam peraturan Mm-mm. kalau misalnya kita kedapatan makan di tempat umum selama bulan Ramadan, itu Mm-mm. ada sanksinya, Mbak. Sanksinya itu bisa dipenjara selama 3 bulan. Serius Bu? Ya, serius. Jadi ya aturan itu memang harus ditaati untuk tidak berjualan Oke. toko-toko makanan Itu itu. untuk berjualan atau untuk makan di tempat umum Bu? Makan di tempat Oke, umum. makan di Jadi tempat ya umum. toko-toko pun otomatis akan Tutup. tutup gitu ya. Mm-mm. Berarti kalau Mm-mm. kalau yang beragama lain begitu ya, berarti harus cuman bisa misalnya makan di tempat-tempat tertentu misalnya ya di dalam rumah atau di Iya, dalam kantor atau yang menyediakan tempat khusus itu untuk makan begitu Ibu ya? sekali. Tapi Mm-mm. mereka masih bisa membeli bahan untuk masakan itu di supermarket itu masih Oke. bisa beli Oke. itu. Jadi nggak mungkin ya jalan gitu di pinggir jalan sambil minum es krim tuh nggak mungkin Ibu ya? Oh ya, mungkin saya aja kalau misalnya lagi Heeh. sedang tidak berpuasa, Mm. mau minum di mobil pun saya harus menundukkan kepala saya supaya Nggak takut kelihatan ya. terlihat. Takut didenda nanti. Dan Waduh, ternyata lumayan ketat juga ya di sana ya. Ini fakta yang menarik juga nih. Dan ngobrolin juga soal tradisi karena Indonesia tuh kalau Ramadan tuh memang memang berbeda sekali tuh Bu rasa dan nuansanya ya. Karena juga ada tradisi-tradisi yang menyelimutinya ya. Seperti kalau mau sahur nih, kita tuh kebiasaannya ada yang keliling kampung begitu kan, bangunin gitu. Kalau di sana ada juga nggak sih Bu? Kalau untuk di kota Maskatnya sendiri itu nggak Nggak ada ada Mbak. ya? Tapi saya dengar cerita dari teman saya, Mm-mm. dia tinggal di salah satu daerah yang agak mendekati UAE, namanya tuh Saham. Mm-mm. Jadi di daerah mereka itu ada tradisi anak-anak mudanya itu selama Ramadan itu Mm-mm. ada selalu olahraga. Jadi habis habis sholat maghrib itu Mm-mm. mereka melakukan olahraga. Olahraganya itu adalah volleyball. Jadi itu olahraga yang serutinitas mereka lakukan Menarik seperti ya. itu. Itu mau mau tengah hari pun kadang-kadang kalau misalnya udaranya memang enak, mereka akan Mhm. melakukan olahraga itu, aktivitas olahraga itu. Hanya voli aja itu di Oke. daerah itu. Hanya voli ya. Wah, ini menarik Ya, sekali nih. ya. Tapi Ya, memang terus ada juga ini. Jadi pada saat Lebaran mhm. itu di daerah itu nanti mereka ada menyediakan makanan namanya itu kal. Kal Mhm. itu adalah semacam sup daging. Kuahnya itu terbuat dari fermentasi kurma. Jadi nanti pada awal Ramadan itu wanita-wanita di daerah itu akan melakukan pembuatan fermentasi kurma itu. Jadi kurma itu dikumpulkan, itu mereka kurma yang dipilih pun tidak ada, maksudnya tidak jenisnya itu bebas, tapi yang diusahakan itu adalah kurma yang juicy. Mhm. Nah, nanti yang kurma itu diremas-remas sampai keluar airnya, kemudian disaring. Nah, hasil saringan itu nanti akan disimpan selama Ramadan. Jadi begitu nanti saat Lebaran, nah kuah itulah sendiri yang akan digunakan untuk membuat sup daging itu.
Oke. seperti itu. Wah, luar Itu biasa biasanya ya. dilakukan oleh wanita-wanita di daerah Saham seperti itu. Wah, luar biasa. Justru ini mereka punya tradisi untuk membuat makanan Lebaran begitu Ibu ya, Ya, betul. dan juga Kalau kita kan olahraga. biasanya makanan favoritnya di Lebaran kan opor, Ya benar, ketupat. Nah, ketupat. mereka tuh seperti itu. Udah langsung ya berburu ketupat nih ya untuk masak nih ya. Kalau mereka masak saham tadi Bu namanya ya, saham. Ya, Saham. Iya, Oke, luar Saham biasa. betul. Jadi berarti kalau eh, pas sahur ya di sana tuh nggak ini ya, nggak semarak begitu Ibu ya seperti di tanah air ya. Nggak semarak, tidak ada yang misal apa kalau di Teriak-teriak apa? Pakai ya kan kentongan iya kentongan apa sih kentongan di tiang bambu ya. listrik seperti itu nggak ya, Heeh. batu dan listrik nggak ada seperti itu. Jadi ya dan lagi tidak ada, kita tidak tahu kalau di Indonesia itu kan ada imsak seperti Mhm, itu ya. Jadi mhm, kita kan memang itu bukan bukan hanya sebagai apa sih istilahnya tanda mhm. mau akan memasuki fajar. Nah di situ nggak ada, di sini itu nggak ada. Oh, Jadi udah kita harus udah tahu jadwal subuh itu jam berapa. Ya udah kita sendiri yang harus siap-siap untuk selesai makan dan minum seperti itu. oke. Kalau di tanah air kan Mm. dari masjid tuh diumumin ya kita sudah mau masuk imsak Ya, nih gitu kan. iya, iya. Di Heeh. sini nggak ada. Di Jadi sini nggak tahu-tahu ada. udah langsung azan aja subuh. Kalau nggak tahu bisa kaget ya. Aduh, kalau bangunnya Iya. telat tiba-tiba, waduh. Oke, ini menarik juga ya. Ternyata memang luar biasa di Indonesia ya. Rasa suasana Ramadan itu berbeda sekali ya dengan di Oman begitu Ibu ya. Ngangenin nggak sih Bu Ramadan di tanah air? Nanganin Mbak. Insya Allah kami Mhm. Lebaran tahun ini akan pulang setelah 5 tahun tidak Lebaran di. Waduh. Alhamdulillah ya Bu, semoga lancar nih ya kembali ke tanah air ini. Ini H- berapa sebelum Lebaran nih pulangnya? Saya insya Allah tanggal 3 April pulang Oh, ke lumayan Indonesia. ya. Berapa lama Bu rencananya di tanah air? Sekitar 3 minggu Mbak. Panjang juga ya Bu ya. Lumayan. Lumayan lah ada waktu ya buat main ke RRI ya Bu ya. Insya Allah. Nanti kita bisa video callan sama Bu Evi ya. Bikin Bu Evi iri ya. Luar biasa. Tadi udah ngobrolin udah sampai kuliner Lebaran loh bayangkan ya. Padahal baru beberapa hari masuk ini nih. Karena proses pengerjaan itu tadi Oh iya dilakukan di benar benar sepanjang benar. bulan Mm, Ramadan mm, mm, itu. mm. Berarti cukup lama ya Mm-mm. untuk memfermentasinya Bu ya bisa Ya, 2 minggu 3 minggu ya. ya, ya, makanya mereka melakukannya justru memang di awal bulan Mm, Ramadan mm, supaya mm. benar-benar jadi fermentasi kurma itu. Berarti Gitu. rasanya agak manis dong Bu ya makanannya ya. Enggak, Kalau justru kata teman saya itu asem, oh asem banget, tapi baunya itu wangi banget. hmm. Seperti itu. Tadi Asem campurannya katanya. apa Bu? Selain kurma tadi pakai daging atau? Ya, pakai daging bisa daging sapi, Hmm, domba, kambing, atau bahkan juga unta. oke. Itu. Dan dagingnya ini dipanggang atau dibakar atau seperti apa? Direbus dengan Eh, si kurma ini? Direbus. Oh, Ya, direbus dengan kurma itu. Di sini juga ada selain makanan tadi namanya kal, ya, juga ada suwa. Suwa itu hmm, daging juga, bisa juga domba, kambing, atau onta. Itu yang pembuatannya itu adalah di tungku mhm, atau oven. Tungkunya itu di dalam tanah. Jadi tanah itu digali, dimasukkan daging-daging itu di tungku mhm. itu prosesnya selama 48 jam atau 2 hari. Seperti itu. Wah, ini luar biasa itu. Ya. Waduh, kita udah ngobrolin makanan ya. Padahal makin masih lama di sini, Mbak. Iya, Ibu masih lama, saya masih lumayan lah, sudah tinggal 5 jam lagi ya di tanah air. Jadi tadi Ibu bilang sendiri kalau Ibu kangen banget ngerasain suasana Ramadan di tanah air. Sebenarnya apa sih Ibu yang paling Ibu kangenin kalau Ramadan Ya, di tanah air? yang paling dikangenin itu ya itu berburu takjil itu, Mbak. Berburu takjil walaupun sebenarnya udahannya nanti Iya. apa terlalu banyak itu kan kita nggak sanggup untuk menghabiskannya. Lapar mata ya Iya benar. istilahnya. Lapar mata ya.
Dan Iya, akhirnya yang dimakan cuman beberapa Ibu ya. betul. Tapi Apa? ya Heeh. suasananya ngelihat keramaiannya di pasar itu tuh saya seneng banget gitu loh. Bener-bener suasana ramainya ya. Takjil apa nih Ibu yang Ibu nantikan nih kalau di Ramadan di Indonesia? Saya tuh paling suka tuh bubur candil, bubur Oke, sumsum bubur sama sumsum bubur ya. candil. Wah, itu enak banget ya. Bubur sumsum nih dan candil ya. Kalau ini, Iya. kalau gorengan Bu, bala-bala nggak? Nggak begitu Mbak, Karena di karena tanah udah semakin berumur mengurangi gorengan ini. betul betul. Tapi kalau di tanah air tuh yang paling dirindukan ya memang kalau ini gorengan ya. Gorengan itu ya. Baik itu tahu goreng, apalagi tempe goreng, semuanya deh. Itu duluan deh kayaknya yang langsung dilahap. Dan ini yang Ibu cari bubur sumsum ya, ini luar biasa ya. Dan memang di sana juga kalau jenis bubur-buburan nggak ada Bu ya kalau di Oman ya? Ada, namanya tuh aris. Jadi dia Hmm, itu bubur dari beras juga, itu mm-mm. juga nanti makannya itu dengan daging. Oke. Dengan daging juga daging yaitu tadi bisa sapi, domba, kambing atau onta seperti itu. Jadi memang Mm-mm. kalau di sana apapun makanannya yang penting daging lauknya Ibu ya. Iya betul, betul sekali. Agak Dari susah di sini mencari ikan. sayuran itu agak susah. Kalau ikan Bu? Kalau ikan justru banyak di sini dan bagus-bagus Mm-mm. itu. Oh justru Hanya sayuran ya. sayuran itu hanya tertentu deh Mbak. Jadi kalau kayak kita nyari kangkung itu hanya ada di bulan-bulan tertentu atau supermarket tertentu seperti itu. Enggak semua supermarket ada tersedia kangkung. Kangkung ya. Aku pernah ya ngobrolin dengan aku lupa di negara mana ya. Mereka tuh bingung kita makan kangkung karena di negara mereka tuh dianggap parasit atau tanaman parasit atau oh ternyata juga bisa ya Bu di sana ada juga yang jual kangkung ya. Aku Ada amazed juga, juga ada ya. ada juga kangkung, bayam juga ada. Cuman ya itu tadi kalau apa agak susah Mbak. Iya Jadi benar. nggak setiap hari itu tersedia jenis sayuran itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi alhamdulillah ya makanannya masih enak lah Ibu masih cocok dengan kita ya. Heeh. Mm-mm. Jadi Cocok. adaptasinya itu udah berapa tahun Bu tinggal di Oman Bu? Alhamdulillah mau 9 tahun Mbak. Wah, luar biasa ya. Dan jadi sudah semakin betah lah ya. Tapi tanah Iya, air tentu pasti selalu dirindukan Ibu ya. gitu. Luar biasa Ibu, terima kasih loh Ibu Leli Vera Triani. Ini waktunya ngobrol-ngobrolnya bersama kami. Ini banyak banget ternyata ya tradisi-tradisi menarik di sana yang nggak kita sangka ternyata juga menarik dan unik juga loh dibandingkan tradisi di tanah air ya. Apalagi ngobrolin soal makanannya nih menarik-menarik banget ya. Jadi kalau di sini apapun makanannya, minumnya harus apa? Kalau di sana apapun makanannya, lauknya harus daging. Terima kasih Ibu. Salam sehat dan salam untuk keluarga dan diaspora di sana ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa tentunya Ibu. Terima kasih Mbak. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi ya bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Leli Vera Tianip, ini selaku Ketua Diaspora ya di Muscat nih, dan juga Bu Leli ini dikenal juga sebagai Ketua PPLN Muscat dan tutor di Universitas Terbuka. Voice of Indonesia.